mobil lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action tahun 2023 yang menurut Mimin film ini sangat seru. Sekaligus kita bakal tahu apa itu arti pertemanan, guys. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film, kita akan fokus pada 3 pemuda Gen Z yang berambisi menjadi gangster terkuat di kota Hong Kong. Mereka adalah Chai, Meo, dan Kam. Chai adalah pemuda yang paling berwibawa dan memiliki sifat kepemimpinan. Rekannya Meo memiliki sifat temperamen, sedangkan Kam adalah pemuda yang culun. Ketiganya baru saja bergabung menjadi anggota geng Triad dan sedang menjalani tugas ospek dari ketua geng. Chai, Meo, dan Kam ditugaskan untuk membunuh anggota geng saingan yang sedang bermain biliar di bar. Sementara itu, Kam mengawasi pergerakan ketua geng yang sedang asyik memukuli pelanggan di tempat tersebut. Ketika ketua geng selesai memukuli pria itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Kam berencana melapor kepada polisi. Saat ketua geng sedang marah dan mulai menggaplok Kam, tiba-tiba ya, tepat sekali, Chai dan Meo datang tepat waktu dengan membawa pakakas. Mereka berdua langsung menjalankan tugas untuk membunuh ketua geng saingan. Meskipun ketua geng sempat mencoba kabur dari tempat biliar dan berlari keluar, ketiga pemuda Gen Z yang memiliki adrenalin tinggi berhasil menjatuhkan ketua geng tersebut dengan pakakas mereka. Saat Chai dan Meo puas dengan pencapaian mereka, tiba-tiba dari arah belakang datang puluhan, bahkan ratusan pengikut ketua geng. Mereka langsung mengejar ketiga pemuda itu, menciptakan kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Akhirnya, ketiga pemuda tersebut berhasil kabur dari kejaran geng saingan. Singkat cerita, kita akan melihat ketiga pemuda itu menghadiri upacara pelantikan untuk diresmikan sebagai anggota geng Triad. Di tempat pelantikan, ketua Triad Yao langsung tertarik dengan aksi brutal mereka bertiga. Selain pelantikan dan pengambilan sumpah, semua anggota geng Triad yang baru bergabung diwajibkan untuk berkompetisi dan bertarung habis-habisan demi merebut gulungan merah yang akan memberikan mereka kesempatan menjadi bos atau tangan kanan ketua Yao. Akhirnya, Chai dan kedua rekannya berhasil memenangkan kompetisi itu. Setelah resmi menjadi anggota persaudaraan Triad, ketua Yao menunjuk Chai untuk menjadi bos dari anggota baru tersebut. Kemudian, Yao mengajak Chai menemui seorang bos pengusaha properti bernama Yin yang membutuhkan bantuan geng Triad. Yin memiliki sebuah properti yang rencananya akan dikembangkan, namun sayangnya bisnis propertinya mengalami gangguan dari geng lokal yang selalu meneror usahanya. Mendengar hal itu, Yao menyuruh Chai untuk segera menghabisi geng lokal tersebut agar bisnis Yin bisa berjalan lancar. Yin yang melihat kegigihan tangan kanan Yao spontan bertanya siapa pemuda itu. Mendengar pertanyaan Yin, Yao menjelaskan tentang Chai dan meminta Yin untuk bekerja sama dengan Chai. Akhirnya Yin setuju dengan hal itu. Dengan bergabungnya Chai, bisnis Yin akan tetap aman. Pada malam harinya, Meo yang memiliki sifat brutal selalu memukuli anggota geng lokal dan memperluas kekuasaan geng Triad.
Tidak hanya itu, Meo juga mengajari Kam untuk memukuli orang agar tidak selalu terlihat culun. Beberapa hari kemudian, Yao mengajak semua pengikutnya untuk menghadiri acara lelang samping merah yang sangat bergengsi. Acara tersebut juga dihadiri oleh para petinggi triad dari berbagai wilayah Hong Kong. Sementara itu, Chai menghubungi Meo karena ketua Yao mencarinya. Meo memberitahu Chai bahwa ia tidak ingin datang karena tidak menyukai acara tersebut. Namun sebenarnya Meo sedang bekerja sebagai pengemudi untuk mendapatkan uang sampingan. Kembali ke acara lelang samping merah, meski hanya selembar kain, gengsi yang dipertaruhkan sangat tinggi. Para pemimpin yang berhasil menawar dengan harga tinggi tentu akan memenangkan lelang dan dihormati. Saat itu, Yao berhasil memenangkan lelang tersebut dengan tawaran $280.000, membuat Kam sangat senang karena mereka berhasil mengalahkan para bos lainnya. Setelah acara selesai, Yao keluar dari gedung bersama istrinya yang bernama Seni. Yao yang sudah mabuk parah lalu mengajak Seni berdansa di tengah jalan sambil menunggu mobil yang diambil oleh anak buahnya. Di sisi lain, Meo ternyata sampai di tempat acara tersebut. Rupanya Meo mengantar anggota geng saingan yang akan membalaskan dendam terhadap kematian bos geng yang tewas di awal cerita tadi. Meo yang baru menyadari situasi ini berniat membatalkan pekerjaan tersebut. Namun Meo diancam oleh ketua geng saingan sambil ditodong Pak Kakas sehingga Meo terpaksa mematuhi perintahnya. Kembali ke Yao, ia sedang menikmati momen romantis bersama Seni, namun tiba-tiba ya, keromantisan itu seketika berubah menjadi suasana yang sangat mencekam. Dengan brutalnya, geng saingan berhasil membuat Yao tidak berdaya. Setelah kejadian itu, geng saingan melarikan diri dan Chai serta Kam bersama para pengikutnya langsung mengejar mereka. Sementara itu, Seni yang mengetahui bahwa penyerang itu melibatkan Meo segera berlari ke hadapan Yao untuk memastikan keselamatannya. Sementara itu, Meo terpaksa berjalan kaki dan meninggalkan mobilnya karena terjebak di jalan. Tidak lama kemudian, Meo bertemu dengan Chai. Chai yang marah langsung menggaploknya. Meo yang memiliki sifat gentleman memberitahu Chai bahwa ia tidak tahu tentang rencana penyerangan itu. Aku hanya bekerja sampingan sebagai supir odong-odong, kata Meo. Saat Meo sedang asik berbicara, tiba-tiba Kam datang dengan emosi sambil menodongkan Pak Kakas. Kam tidak terima dengan Meo yang tega membunuh bosnya sendiri sampai tidak berdaya. Namun, Chai yang percaya dengan alasan Meo dan selalu menghargainya, kemudian menyuruh Meo untuk melarikan diri. Chai juga memberikan sejumlah uang serta jam tangannya dan berharap Meo membawa pacarnya untuk pergi dari negara ini. Bertahun-tahun kemudian, Yao masih selamat, tetapi sayangnya dia harus mengalami lumpuh akibat serangan tersebut. Karena hal itu, sekarang Chai menggantikan tugas Yao, meskipun Chai selalu didampingi oleh Yao. Yao juga sangat beruntung karena memiliki Seni, pasangan yang sangat setia mendampinginya di saat senang maupun susah. Kemudian, Chai dan Kam datang ke rumah Yao. Mereka bertiga berbincang tentang bisnis yang dijalankan. Yao juga meminta Kam untuk membantu Chai menjalankan bisnis tersebut. Setelah itu, Chai menghampiri Seni yang sedang memasak stik daging kurban kemarin. Ketika Chai berada di dekatnya, Seni mengaku masih dendam dengan pelaku penyerangan suaminya. Meski sebagian dari mereka sudah dipenjara, ada juga yang berhasil kabur, yaitu Meo. Sementara suaminya harus menderita seumur hidupnya. Karena hal itu, Seni meminta Chai untuk tidak menyerah mencari pelaku tersebut.
Setelah selesai dari pertemuan dengan Yao, Chai dan Kam menemui seorang pengusaha konstruksi bernama Tuan Wong. Wong meminta bantuan kepada mereka untuk membersihkan dan mengusir semua penghuni apartemen. Wong sendiri berencana untuk membangun ulang apartemen tersebut menjadi hunian elit. Wong memberikan dokumen terkait pembangunan, namun ia mengeluh sekitar belasan warga yang menolak untuk pindah dari sana. Wong meminta Chai dan Kam untuk segera mengusir para warga tersebut. Chai yang tertarik dengan iming-iming uang akhirnya menyetujui perintah tersebut. Pada malam harinya, Meo terlihat baru kembali ke Hong Kong. Ia terlihat habis berbelanja. Ia juga sudah ditunggu oleh istrinya Yuet yang sedang hamil. Saat mereka akan menyajikan makan malam, tiba-tiba listrik padam. Meo kemudian menyalakan lilin untuk menerangi hidangan mereka. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar apartemen mereka. Meo yang penasaran keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dia menemukan tetangga mereka sedang bertengkar di luar. Meo kemudian keluar dan membantu seorang nenek-nenek yang sedang diserang oleh para preman. Ketika preman tersebut hendak menyerang Meo, tiba-tiba... Ya, itu adalah Chai yang sedang menjalankan tugas dari Tuan Wong untuk mengusir warga di apartemen tersebut. Meo terlihat kaget dan Chai sama-sama terkejut setelah sekian lama tidak bertemu. Kemudian, mereka berdua pun berbincang. Meo memuji Chai karena telah berhasil menjadi bos seperti yang dulu mereka cita-citakan, sementara Meo sendiri sudah puluhan kali berpindah tempat untuk bersembunyi, namun akhirnya ia memutuskan kembali ke Hong Kong untuk istri dan calon anaknya. Chai berkata, seharusnya Meo tidak pernah kembali ke sini demi keselamatan mereka berdua. Namun Meo mengungkapkan bahwa ia akan segera pindah setelah Yuet melahirkan agar tidak menyulitkan Chai. Chai meminta Meo untuk tidak melakukannya karena Chai sangat menghargai persaudaraan di antara mereka. Namun Meo justru meminta agar mereka tidak pernah bertemu lagi jika Chai memang menganggapnya sebagai saudara. Singkat cerita, Meo sekarang menjadi tukang pencuri mobil karena hasilnya tentu lebih besar. Dia ingin segera mendapatkan banyak uang. Nah, hal ini tidak boleh dicontoh ya guys, karena mempunyai pola pikir instan itu tidak baik. Dan jangan menghalalkan segala cara, sama halnya yang suka main slot dan lain-lain. Tapi kalau kali 500 mah WD aja guys buat jajan. Nah, setelah mendapatkan uang banyak dari hasil perbuatannya, Meo berencana untuk segera membawa istri tercintanya pergi dari tempat tersebut. Esok harinya, Chai menemani Yao melakukan sesi fisioterapi di saat Seni pergi mengambil jadwal pertemuan. Selanjutnya, Yao mengajak Chai untuk mengobrol di taman, meminta Chai untuk menjaga Seni apapun yang terjadi. Karena selama ini, Seni mengalami banyak kesulitan untuk merawatnya. Pada malam harinya, Yao, Chai, dan Kam berkumpul di bar. Mereka bertiga asyik berbincang tentang bisnis mereka. Tak lama kemudian, Yao malah mengutarakan isi hatinya. Apakah aku bos yang baik? Ujar Yao kepada Chai dan Kam. Mendengar itu, Chai membenarkannya. Kau adalah bos yang baik. Kemudian Yao bertanya lagi, lantas kenapa? Dan beritahu aku mengapa Meo melakukan hal itu kepadaku. Mendengar curahan hati Yao, Kam dan Chai hanya bisa terdiam dan mematung. Kemudian Yao meminta untuk berjanji kepadanya suatu hari nanti, jika Meo kembali ke kota, lepaskanlah dia dan juga awasi istriku, dia masih menyimpan dendam terhadap Meo. Chai yang sudah memahami situasi tersebut setuju dengan perjanjian itu. Setelah pertemuan itu, Yao yang sudah kembali ke rumah menggenggam tangan istrinya, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena sudah lelah dengan keadaannya yang tidak normal. Ia tidak sanggup menanggung semua penderitaan yang dialaminya. Di saat Yao ngelabuhkan karep ke dalam kolam, di sisi lain, Seni ternyata mengetahui Yao akan melakukan hal yang mengerikan. Sambil bingung dan sedih, kemudian Seni menyelamatkan Yao, namun pada akhirnya Yao tetap tidak tertolong.
Sejak kejadian itu, semua urusan bisnis mereka dikelola oleh Chai di bawah kendali Seni. Berpindah kepada Meo yang baru saja menjual mobil curiannya ke seorang penadah. Sayangnya si penadah selalu membeli mobil curian itu dengan harga murah. Meo yang tidak terima meminta harga lebih, namun si penadah kekeh ingin harga murah. Di saat Meo sedang berjalan akan pulang, si penadah malah kuku lutut. Seharusnya jika kau ingin uang lebih, jadikanlah istrimu menjadi pemandu lahun. Meo yang mendengar itu tiba-tiba namun Kam datang ke tempat itu. Usut punya usut, Kam bekerja sama dengan si penadah tersebut. Kam yang melihat adanya Meo di tempat anak buahnya, sontak Kam langsung memukul anak buahnya. Kam juga membawa Meo ke tempat pemakaman Bos Yao dan menjelaskan tentang kematian Bos Yao. Dia menjadi lumpuh sesudah kejadian itu. Kam juga memberitahu Meo kronologis kematiannya. Yao bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaannya. Meo yang mendengar itu terlihat sedih dan bersalah atas perbuatannya. Tidak lama kemudian, Chai datang ke sana dan berbincang dengan Kam. Kam sendiri sangat kesal dengan Chai yang sudah menyembunyikan keberadaan Meo selama ini. Kam sampai bertanya apakah Chai tidak mempercayainya dan takut akan mengadu kepada Seni, istri Yao. Chai hanya menjawab kalau dia juga tidak sengaja bertemu dengan Meo. Esok paginya, Kam mendatangi Wong sendirian untuk memberitahu kalau dia ingin mengambil alih pekerjaan mengusir penghuni apartemen dari Chai. Rupanya Kam selama ini sakit hati karena Chai terus melindungi Meo. Karena itu, setelah dia mengetahui Meo tinggal di apartemen itu, Kam ingin mengambil alih tugas tersebut. Meski awalnya ragu, Wong akhirnya bersedia untuk bekerja sama dengan Kam. Pada malam harinya, Kam langsung mengirim puluhan anak buahnya untuk menggusur paksa penghuni apartemen tersebut. Istri Meo yang mengetahui kejadian itu langsung menelpon Meo. Namun apesnya, anak buah Kam malah datang ke apartemen yang dihuni oleh Meo dan istrinya. Semua panayagan Kam dengan gobloknya menghajar seorang ibu hamil sampai tidak walakaya. Berpindah kepada Meo yang sudah tiba di apartemen tersebut langsung bergegas menemui istrinya. Sayangnya, dia harus terlibat dalam perkelahian dengan anak buah Kam yang menghadangnya. Dan terjadilah perkelahian yang sangat epik dan dramatis. Pada akhirnya, polisi datang dan berhasil memisahkan perkelahian antara Meo dan gangster tersebut. Di sisi lain, Kam semakin menaruh dendam kepada Chai. Akhirnya Kam mengadu kepada Seni bahwa Chai mengetahui Meo kembali ke kota ini. Setelah mengetahui hal tersebut, Seni langsung menemui Chai dengan marah. Dia kemudian memutuskan untuk menyerahkan semua bisnis dan anak buah yang dipegang oleh Chai kepada Kam. Selain itu, Seni juga memberi waktu 1 hari kepada Chai untuk membawa Meo kepadanya. Chai yang memiliki rasa kanyaah kepada Meo dan tidak ingin sahabatnya terkena masalah lebih besar, akhirnya menemui Meo di rumah sakit. Saat dia tiba di sana, tepat di samping bebenguk Meo, Chai dengan hati-hati meminta Meo untuk bersembunyi sementara waktu. Seni telah memerintahkan untuk menangkap Meo dan Chai tidak bisa melakukan banyak hal untuk melindunginya jika Seni berhasil menemukannya. Namun Meo yang kesal dan penuh dengan adrenalin tidak menghiraukan permintaan Chai. Meo yang kesal, ia malah menanyakan siapa yang melakukan ini kepada istri dan calon anaknya sampai keadaannya kritis. Apakah ini perbuatan Kam? Chai hanya bisa diam dan bingung untuk menyampaikannya. Dengan dipenuhi dendam, Meo kemudian meminta Chai untuk menjaga istri dan calon anaknya. Setelah itu Meo pergi dari sana untuk menemui Kam di markasnya.
Sesampainya di markas Kam, Meo berteriak dan menanyakan di mana Kam berada. Kam yang sedang santai di ruangannya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Meo. Namun, Meo dengan cepat melawan dan berhasil menyandra seorang anak buah Kam, mengancamnya dengan senjata. Melihat rekan gengnya Kojor sangat mengerikan, anak buah Kam yang lain segera menyerang Meo dengan brutal. Dalam pertempuran yang mengerikan itu, Meo berhasil membantai semua anak buah Kam yang menyerangnya. Dengan keberanian dan kemampuan tempurnya, Meo berhasil menembus ke dalam ruangan Kam. Saat Meo berhasil masuk ke ruangan Kam, Kam yang dingin sedang menikmati makanannya dengan santai. Dia berkata, "Aku mengambil pekerjaan penggusuran dan kau datang menghancurkan tempatku. Apa kita impas?" Meo yang dihantui emosi dan kebrutalannya menjawab dengan tegas, "Istriku dan anakku akan mati. Bagaimana bisa kita impas?" Kami yang mendengar alasan itu kaget, terdiam dan tersentuh. Meo yang sedari tadi dibaluti kebrutalan mencabut pakakas di dalam perutnya dan langsung mencekik Kam. Di saat Meo sedang berberawakan dan marah kepada Kam, suasana menjadi mencekam dan setelah anak buah Kam memasuki ruangan itu, tiba-tiba dengan refleks Kam langsung mengayunkan pakakasnya kepada Meo, mengira Meo akan membunuhnya. Padahal Meo berniat akan menghadang anak buah Kam yang menyerangnya. Di saat keadaan Meo semakin sakaratul kojor, tiba-tiba Chai menghubungi bahwa anak dan istrinya selamat dalam masa kritisnya. Chai juga mengabari bahwa istri Meo melahirkan dalam keadaan normal. Akan tetapi, sayangnya Meo sudah kojor pada saat itu. Kam yang mendengar kabar dari Chai merasa menyesal dan memarahi anak buahnya, "Kenapa kamu masuk ke ruangan ini?" Kam yang panik kemudian menghubungi Seni bahwa dirinya sudah menghabisi Meo. Seni yang mendengar hal itu terlihat senang. Seni juga mengabari Kam bahwa dimulai saat ini Kamlah yang akan memegang kendali dari gangster Triad di wilayahnya. Kemudian Seni juga Kam harus menghadiri acara lelang samping yang menjadi tradisi Triad. Singkat cerita, Kam menghadiri acara pelelangan dan Kam juga memenangkan acara itu dengan membeli samping senilai $680. 往年長虹最高紀錄係幾多啊？28萬，68啦！ Ya, dapat disimpulkan bahwa Kam memenangkan acara ini agar semua para pemimpin Triad bisa menghargai dirinya sebagai bos baru. Di sisi lain, Chai yang berada di mobil, kemudian ia ditemui oleh anak buahnya bahwa Meo dibunuh oleh Kam. Mendengar itu, Chai sangat sedih. Saat bersamaan, Chai mengirim foto anak Meo kepada Kam. Kam yang melihat anak Meo, ia terlihat sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Kemudian, Chai datang ke acara itu untuk menghampiri Kam. Di saat Chai tepat di dekat Kam, Chai malah dihadang oleh anak buahnya dan Kam menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Chai. Akan tetapi, Chai dibantu oleh saudara Triad dan berhasil mengejar Kam yang kabur.搞掂佢。 Dengan so cool, Chai berhasil menyudutkan Kam. Chai yang bertekad untuk membalaskan kematian Meo, kemudian mereka berdua adu cungur. Chai yang sudah rudet dengan karakter atau sifat Kam, lantas ia memberikan pakakasnya kepada Kam sambil berkata, "Kam, kau suka membunuh saudara? Kenapa kau tidak membunuhku?" Kemudian Kam mengambil pakakas itu sambil menodongkan kepada Chai. Kam juga menjelaskan, "Meo yang akan membunuhku, apa aku harus diam saja?" Chai yang mendengar kemudian menggeplok Kam sambil memberitahu Kam, "Kau hampir membuatnya kehilangan istri dan anaknya. Jika Meo ingin membunuhmu, kenapa kau masih berdiri di sini?" Namun, Kam yang sama-sama rudet dengan Chai, aduh, linu pokoknya guys.
仲企度，你仆街！我做大佬啊！ Di saat Chai sudah bermandikan darah dan Pak Kakas tertancap di perutnya dan mencabutnya, tiba-tiba Chai menyerang Kam sampai tidak walakaya. Chai yang akan berhasil membalaskan kematian Meo dan membunuh Kam. Kemudian Chai mengayunkan Pak Kakasnya ke atas. Akan tetapi polisi datang tepat waktu dan membedil Chai. Di saat Chai akan kojor dan terjatuh di hadapan Kam, Chai berkata kepada Kam, "Aku dan Meo selalu melihatmu sebagai adik kami." Kam yang mendengar pengakuan itu, ia mengingat kenangan bersama Chai dan Meo saat mereka berhasil kabur dari kejaran gangster saingan. Kam juga menyesali perbuatannya selama ini. Nah, tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Kesan akhir dari film ini ya, kebohongan dan pengkhianatan bisa disembunyikan pada setiap orang, namun tidak pernah bisa disembunyikan dari diri sendiri. Dan hidup bukan tentang siapa yang nyata di depanmu, ini tentang siapa yang nyata di belakangmu. Sama halnya ya, jika kita nongkrong bersama teman, kemudian kita beranjak pergi dari sana, baru saja 5 langkah keluar dari tempat itu, sudah digosipkan oleh teman terdekatmu. Begitulah hidup ya, penuh pengkhianatan. Mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.